Percayakah Anda jika saya katakan bahwa seluruh perjalanan hidup Anda, setiap kegagalan, setiap kemenangan, bahkan setiap dolar yang singgah atau pergi dari rekening Anda, sebenarnya dikendalikan oleh satu kata? Satu kata yang begitu sederhana, bahkan mungkin Anda ucapkan setiap hari tanpa menyadarinya. Namun kekuatannya begitu dahsyat hingga mampu mengubah arah seluruh jalan cerita hidup Anda. Bukan iman, Swan, bukan uang, juga bukan keberuntungan. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih mendalam, dan ironisnya, inilah yang sering terlewatkan oleh kebanyakan orang saat mereka sibuk mencari rumus ajaib, pelatihan, atau jalan pintas. Kata ini yang menentukan apa yang Anda tarik, apa yang Anda tolak, dan apa yang tetap tinggal dalam hidup Anda. Ini adalah kunci yang membedakan antara mereka yang hanya sekadar bereaksi terhadap kejadian dengan mereka yang secara aktif membentuk takdir mereka sendiri. Kata itu adalah sikap. Terdengar terlalu sederhana, bukan? Namun, satu kata inilah yang menjadi garis pemisah antara kehidupan yang penuh kegagalan dan kehidupan yang saya jalani hari ini. Untuk waktu yang sangat lama, saya tidak benar-benar memahami maknanya. Saya pikir sikap hanyalah apa yang kebanyakan orang anggap berperilaku baik, berpikir positif, atau bersikap sopan. Tapi sikap jauh lebih mendalam dari itu. Ia adalah cerminan tepat dari apa yang bergejolak di dalam diri Anda. Ia adalah keadaan batin Anda yang diterjemahkan menjadi gerakan, menjadi getaran, menjadi energi. Dan justru ketika saya mulai memahami hal ini, arah hidup saya pun mulai bergeser. Saat itu saya hanya berpenghasilan $4.000 setahun dan memiliki utang lebih dari $6.000. Saya merasa seperti tenggelam ke dalam jurang tak berdasar. Saya bekerja tanpa lelah, menambah jam kerja, membaca buku, mengikuti setiap nasihat yang saya temukan, tetapi tidak ada yang berubah. Saya percaya masalahnya ada pada dunia, pada keadaan, pada takdir itu sendiri. Sampai saya bertemu Earl Nightingale. Ia menatap mata saya dan berkata, "Bob, segala sesuatu yang ada dalam hidup Anda adalah cerminan dari sikap Anda sendiri." Saya ingat itu menghantam saya seperti sebuah panah. Rasanya tidak masuk akal. Saya berpikir, jadi ini salah saya. Salah saya karena tumbuh tanpa kesempatan, tanpa uang, karena tidak bersekolah. Pikiran itu membuat saya sangat marah, tapi semakin saya memikirkannya, semakin saya menyadari bahwa ia benar. Sejujurnya sampai saat itu, sikap saya adalah sikap yang penuh perlawanan, ketakutan dan kekurangan. Saya bangun tidur memikirkan tagihan, utang, dan kegagalan. Saya mengulang-ulang dalam benak setiap hari bahwa tidak ada jalan keluar. Dan tanpa saya sadari, pikiran saya sedang menciptakan kenyataan yang paling saya takuti. Seolah-olah alam semesta hanya menggemakan kembali apa yang saya proyeksikan. Dan jika Anda perhatikan baik-baik, itulah yang sebenarnya terjadi pada kebanyakan orang. Mereka berkata ingin makmur, tetapi menghabiskan hari-hari mereka mengkhawatirkan apa yang tidak mereka miliki. Mereka berkata ingin berubah, namun terus memelihara pikiran dan emosi lama yang sama. Masalahnya bukan pada keinginan itu sendiri, melainkan pada sikap yang mereka bawa terhadap keinginan tersebut. Menyakitkan untuk mengakui hal ini. Saya ingat momen ketika saya menyadari bahwa saya adalah rintangan terbesar bagi diri saya sendiri. Saya berada di kantor pemadam kebakaran Toronto, duduk di bangku, menyaksikan rekan-rekan saya membicarakan rencana hidup mereka. Dan pada saat itu juga, saya menyadari bahwa saya sama sekali tidak punya rencana. Saya hanya bereaksi terhadap masalah, tagihan, dan tekanan. Saya tidak punya arah, saya hanya sekadar ada. Dan saat itulah kata-kata Earl mulai bergema. Ia sering berkata, segala sesuatu yang Anda wujudkan di luar adalah cerminan persis dari apa yang ada di dalam diri Anda. Jika Anda dipenuhi ketakutan, Anda akan menarik situasi yang memperkuat ketakutan itu. Jika Anda dipenuhi amarah, Anda akan menemukan alasan untuk marah. Dan jika Anda dipenuhi keyakinan, Anda akan menarik peluang yang hanya menampakkan diri bagi mereka yang percaya. Sikap adalah filter tempat Anda memandang dunia. Dua individu bisa menghadapi masalah yang sama dan berakhir dengan takdir yang sama sekali berbeda, hanya karena cara mereka memilih untuk bereaksi. Pikirkan berapa kali Anda mendapati diri Anda berkata,
Mengapa ini selalu terjadi pada saya? Frasa itu sendiri adalah sebuah sikap. Itu adalah deklarasi kepada alam semesta bahwa Anda adalah korban keadaan. Dan selama Anda melihat diri Anda sebagai korban, Anda tidak akan pernah mengambil kendali. Itulah yang sangat perlu saya pahami dan sungguh menyakitkan untuk diakui. Saya menghabiskan bertahun-tahun menyalahkan segala sesuatu dan semua orang, pemerintah, ekonomi, atasan saya, bahkan keluarga saya. Tapi tidak ada yang pernah berubah, karena saya masih menyerahkan kekuatan hidup saya kepada hal-hal di luar diri saya. Titik balik dimulai pada hari saya menerima sebuah kebenaran sederhana. Masalahnya tidak pernah terletak pada apa yang terjadi pada saya, melainkan pada bagaimana saya bereaksi terhadapnya. Ini adalah salah satu pelajaran tersulit yang pernah saya pelajari. Ketika saya mengubah sikap saya, peluang mulai bermunculan. Bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tetapi karena saya mulai melihat apa yang sebelumnya tidak terlihat. Apa yang selalu ada di sana menunggu saya untuk membuka mata. Saya mulai menarik orang-orang yang berbeda, ide-ide yang berbeda, dan hasil-hasil yang berbeda. Dan semua itu berawal dari satu keputusan, berhenti bereaksi dan mulai memilih. Sungguh menarik untuk menyadari bahwa sikap adalah satu-satunya aspek kehidupan yang sepenuhnya kita kendalikan. Namun justru inilah yang kebanyakan orang abaikan. Anda tidak bisa mengendalikan cuaca, ekonomi, atau perilaku orang lain, tetapi Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda berpikir, merasa, dan bertindak sebagai respons terhadap semua itu. Itulah esensi sikap. Dan ketika Anda mengubahnya, seluruh dunia mulai merespons dengan cara yang berbeda. Saya telah melihat ini terjadi pada diri saya berkali-kali. Saya ingat suatu sore, di awal perjalanan saya, seorang teman bertanya, "Bob, kamu terlihat berbeda. Apa yang berubah?" Saya tidak punya jawaban yang jelas, tetapi saya tahu ada sesuatu di dalam diri saya yang telah bertransformasi. Perspektif saya baru, energi saya berbeda. Saya tidak lagi menunggu keadaan menjadi lebih baik. Saya memutuskan untuk membuatnya lebih baik. Sikap adalah benih tak terlihat dari setiap perubahan yang terlihat. Ia adalah titik awal setiap pencapaian. Ia adalah nada yang Anda atur untuk getaran Anda. Dan jika Anda berhenti sejenak untuk berpikir, segala sesuatu dalam hidup adalah energi, orang, pikiran, perkataan, tindakan. Sikap adalah cetak biru dari energi itu. Jika ia bergetar dengan ketakutan, alam semesta akan memberikan alasan untuk merasa takut. Jika ia bergetar dengan keyakinan, alam semesta akan menunjukkan bukti bahwa itu layak dipercaya. Saat saya memahami hal inilah, saya berhenti melawan apa yang tidak saya inginkan dan mulai membangun apa yang saya inginkan. Dan itulah yang persis ingin saya Anda pahami. Anda tidak perlu menunggu dunia berubah untuk mengubah hidup Anda. Anda hanya perlu mengubah bagaimana Anda memposisikan diri Anda di dalamnya. Itulah keajaiban sejati sikap. Pada saat itu, duduk di seberang Earl Nightingale, saya pertama kali melihat apa yang ia sebut peta pikiran yang tak terlihat. Ia mengambil selembar kertas dan menggambar sebuah lingkaran, membaginya menjadi 3 bagian. Ia berkata, "Disinilah letak rahasia dari segala sesuatu yang Anda alami, Bob. Disinilah mesin sejati di balik setiap hasil yang Anda ciptakan." Di bagian atas, ia menulis pikiran sadar. Di bawahnya, pikiran bawah sadar. Dan di dasarnya, tubuh. Saya melihat gambar sederhana itu dan saya akui, saya tidak langsung memahami kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Namun lingkaran itu memegang seluruh penjelasan yang telah saya cari selama bertahun-tahun. Alasan mengapa saya terjebak dalam siklus frustrasi dan mengapa sebagian orang tampak menarik peluang sementara yang lain berjuang sepanjang hidup mereka. Ia menjelaskan bahwa semuanya bermula dari pikiran sadar. Disinilah pikiran-pikiran dihasilkan. Anda memilih apa yang ingin dipikirkan, apa yang menjadi fokus, apa yang dibiarkan tetap ada. Ini adalah bagian rasional dari pikiran yang menganalisis, membandingkan, dan memutuskan. Tetapi yang kebanyakan orang lupakan adalah bahwa ini hanyalah titik masuk, karena setiap pikiran yang Anda pegang dengan emosi melintasi penghalang itu dan turun ke pikiran bawah sadar. Dan disitulah segalanya menjadi nyata. Pikiran bawah sadar tidak berpikir, tidak mempertanyakan, tidak menghakimi.
Ia menerima segalanya sebagai kebenaran dan dari situ menciptakan dorongan emosional yang membentuk perilaku Anda. Ia yang mengendalikan tubuh Anda, tindakan Anda, dan akibatnya hasil Anda. Saya menyadari pada saat itu juga bahwa selama bertahun-tahun saya telah memberi makan sisi yang salah dari pikiran saya. Sementara saya mencoba untuk positif, pikiran bawah sadar saya masih dipenuhi ketakutan, kekurangan, dan rasa bersalah. Saya bisa mengatakan saya ingin makmur, tetapi jauh di lubuk hati ada suara yang berulang. Anda tidak cukup baik, Anda akan selalu gagal. Dan justru suara itulah yang saya ubah menjadi kenyataan. Karena, seperti yang dijelaskan Earl kepada saya, tubuh hanyalah instrumen yang menjalankan program bawah sadar. Ini seperti proyektor, mereproduksi di dunia fisik film yang telah Anda rekam dalam diri Anda. Jika naskah internalnya adalah ketakutan, adegan yang diproyeksikan akan menjadi kegagalan. Jika naskahnya adalah kelimpahan, gambar yang ditampilkan akan menjadi kemajuan. Saat itulah saya mulai memahami kekuatan menakutkan dari pengulangan. Dengan setiap pikiran negatif yang saya pelihara, dengan setiap kekhawatiran yang saya pupuk, saya memperkuat pola emosional. Dan pola-pola ini menjadi kebiasaan, reaksi otomatis yang terjadi bahkan sebelum saya menyadarinya. Saya akan bangun di pagi hari dan sebelum melakukan apapun sudah merasakan kecemasan. Bukan karena ada sesuatu yang terjadi, tetapi karena pikiran saya sudah terbiasa merasa seperti itu. Itu adalah refleks otomatis, sebuah autopilot emosional. Penelitian dari Universitas Stanford telah menunjukkan sesuatu yang tepatnya mengkonfirmasi hal ini. Lebih dari 90% keputusan yang kita buat setiap hari didorong oleh program bawah sadar. Ini berarti dalam praktiknya, hampir semua yang Anda lakukan, rasakan, atau putuskan dikendalikan oleh pola tak terlihat yang terpasang di dalam pikiran Anda. Pola yang mungkin Anda warisi dari orang tua, pelajari di masa kanak-kanak, atau perkuat tanpa disadari selama bertahun-tahun. Dan inilah poin paling krusial. Pola-pola ini bukanlah hukuman seumur hidup. Mereka bisa diprogram ulang. Tetapi ini menuntut kesadaran, pengulangan, dan di atas segalanya, sikap baru. Saya ingat pertama kali saya mencoba mengubah salah satu pola ini. Saya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, memikirkan semua tagihan yang harus saya bayar. Suara lama itu mulai berbisik. Anda tidak akan berhasil, selalu saja begini. Namun, untuk kali pertama saya melakukan hal yang berbeda. Saya menjawab, tidak, itu hanya berlaku sampai sekarang. Mulai hari ini semuanya akan berbeda. Dan kalimat itu saya ulang berkali-kali sampai saya merasakan ada sesuatu yang bergeser di dalam diri. Sebuah pergeseran halus, seumpama memutar roda gigi berkarat di benak saya sendiri. Namun, gerakan sekecil itu adalah awal dari segalanya. Alam bawah sadar tidak memahami kata-kata. Ia memahami emosi. Itulah mengapa tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa Anda akan berubah. Anda harus merasakan perubahan itu. Ketika saya mulai menyelaraskan pikiran dan perasaan, saya menyadari bahwa realitas saya pun mulai merespons. Suatu hari, saya menerima tawaran tak terduga untuk membantu seorang teman mengerjakan pekerjaan bersih-bersih. Kedengarannya sepele, bahkan tidak penting, tetapi saya menerimanya dengan antusias, dengan pola pikir seseorang yang percaya bahwa setiap tantangan adalah peluang. Dan pekerjaan sederhana itulah yang membuka pintu bisnis pertama saya. Dalam kurun waktu 1 tahun, saya telah mengubah sebuah layanan kecil menjadi sebuah perusahaan yang mampu menghasilkan lebih dari $100.000. Dan semuanya berawal dari satu pergeseran internal. Saya mulai memberi makan alam bawah sadar saya dengan gagasan tentang kemungkinan, bukan keterbatasan. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan, Anda tidak pernah menarik apa yang Anda inginkan. Anda menarik apa yang Anda adanya. Dan apa yang Anda adanya ditentukan oleh energi emosional dominan yang bersemayam di dalam diri Anda. Jika Anda mencari kemakmuran, Anda harus terlebih dahulu merasa makmur. Jika Anda mendambakan cinta, Anda harus terlebih dahulu bergetar dengan cinta. Tidak ada jalan pintas. Semesta merespons frekuensi yang Anda pancarkan,
dan frekuensi itu berasal dari pikiran Anda. Saya mulai menggunakan lingkaran yang Earl tunjukkan kepada saya sebagai cetak biru pribadi. Saya melihatnya setiap hari dan bertanya pada diri sendiri, pikiran apa yang saya izinkan masuk ke benak? Emosi apa yang sedang saya perkuat? Tindakan apa yang didorong oleh perasaan-perasaan ini? Dan saya menyadari bahwa ketika saya menyelaraskan ketiga tingkatan ini, pikiran sadar, alam bawah sadar, dan tubuh, segalanya mengalir dengan jauh lebih mudah. Peluang-peluang bermunculan. Orang-orang yang tepat datang dan bahkan masalah-masalah pun seolah menghasilkan solusi yang lebih sederhana. Seolah-olah semesta berhenti melawan saya, padahal sejujurnya sayalah yang berhenti melawan kehidupan. Hari ini melihat kembali, saya paham bahwa lingkaran pikiran adalah peta paling ampuh yang dapat dimiliki siapapun. Ini menjelaskan mengapa begitu banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka mencoba mengubah hasil tanpa pernah berhasil. Karena mereka berusaha mengutak-atik proyeksi, bukan proyektornya sendiri. Dan perubahan nyata terjadi ketika Anda memutuskan untuk menulis ulang naskah di dalam pikiran Anda. Itulah yang mengubah hidup saya, dan itulah yang dapat mengubah hidup siapapun. Karena sikap yang benar dimulai dengan pikiran sadar, didorong oleh emosi yang koheren, yang kemudian memandu tindakan yang terinspirasi. Dan ketika ketiga hal ini selaras, tidak ada, sama sekali tidak ada, yang dapat menghalangi aliran kemakmuran. Saya ingat hari itu seolah-olah baru kemarin. Dinginnya Toronto yang menusuk wajah, angin menderu kencang, dan salju menyelimuti segalanya di sekitar saya. Saya melaju di jalanan sepi, dengan mobil tua, tangki bensin nyaris tandas, dan mesin batuk-batuk setiap kilometer perjalanan. Dengan setiap tersendatnya mesin, harapan saya terasa ikut tersendat. Saya lelah, terlilit utang, dan benar-benar tersesat. Radio berputar pelan, tetapi pikiran saya adalah kekacauan yang bising, pikiran-pikiran kegagalan, ketidakmampuan, dan penyesalan. Dan pada saat itu, saat saya menatap keluar jendela dan melihat pantulan cahaya di atas salju, sesuatu di dalam diri saya tiba-tiba putus. Saya menepikan mobil, mematikan mesin, dan duduk dalam keheningan. Di sana, dalam keheningan yang berat itu, saya menyadari bahwa hidup tidak akan berubah hanya karena rasa kasihan kepada saya. Saat saya menghirup udara dingin yang menyelinap masuk melalui celah jendela, sebuah kalimat mulai bergema di kepala saya. Segala yang Anda alami adalah cerminan dari sikap Anda. Itu adalah suara Earl Nightingale, dan semakin saya mencoba mengabaikannya, semakin keras suaranya. Saya sudah bosan mendengar nasihat, lelah mencoba hanya untuk melihat semuanya serba salah. Namun, untuk pertama kalinya di tengah keputusasaan itu, saya memilih untuk tidak melawan. Saya menarik napas dalam-dalam dan berbisik pada diri sendiri, Bob, disinilah perubahan dimulai. Itu adalah keputusan kecil, nyaris tidak berarti pada pandangan pertama. Tetapi jauh di dalam diri, itu seperti menyulut api yang bahkan saya tidak tahu masih ada. Saya mengerti bahwa jika saya ingin mengubah hasil, saya harus mengubah diri sendiri. Bukan pekerjaan, bukan pemerintah, atau bahkan keberuntungan. Itu hanya cara saya bereaksi terhadap semuanya. Saya mengambil selembar kertas lusuh dari jok penumpang dan menulis, mulai hari ini, sikapku akan menjadi kekayaan terbesarku. Tidak ada keajaiban yang terjadi malam itu. Saya tetap pulang dengan mobil yang bergetar, tetap memiliki tagihan untuk dibayar, dan masih tidak tahu bagaimana keluar dari situasi itu. Tetapi sesuatu yang tidak terlihat telah bergeser. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya tidur dengan perasaan ringan yang mendalam, dan keesokan harinya saya merasakan sesuatu yang bergerak di dalam diri. Saya tidak lagi bangun tidur sambil mengeluh. Saya mulai memperhatikan pikiran saya dengan cermat begitu saya membuka mata. Ketika pikiran negatif muncul, saya menggantinya dengan sesuatu yang memberdayakan, bahkan jika pada awalnya terasa tidak benar. Saya berkata pada diri sendiri, saya sedang maju meskipun tidak terlihat demikian. Semesta sedang membuka jalan meskipun saya belum melihatnya. Awalnya itu menantang. Pikiran saya yang terbiasa pada kelangkaan terus-menerus mencoba menarik saya kembali. Saya merasakan perlawanan,
suara internal yang berbisik, Anda menipu diri sendiri. Namun seiring berjalannya hari, saya menyadari bahwa semakin saya memusatkan perhatian pada apa yang saya inginkan, semakin sedikit kekuatan yang saya berikan kepada apa yang saya takuti. Ini seperti mencoba mengubah arah sungai dengan tangan kosong. Pada awalnya, tampaknya tidak mungkin, tetapi lambat laun arus mulai mengalah. Beberapa minggu kemudian, seorang teman menelepon, menawarkan pekerjaan bersih-bersih kantor yang sederhana. Saya menerimanya. Itu bukan peluang besar, juga tidak terlihat sangat menjanjikan, tetapi saya bertekad untuk memperlakukannya, seolah-olah itu adalah awal dari sesuatu yang luar biasa. Saya ingat berdiri di sana, dengan ember dan sapu, merasakan kedamaian mendalam yang sudah sangat lama tidak saya alami. Saya berpikir, jika saya menuangkan sikap terbaik saya ke dalam ini, energi itu akan berlipat ganda, dan itulah yang persis terjadi. Seorang klien dari kantor itu merekomendasikan saya ke klien lain, lalu ke klien lain lagi, dan dalam beberapa bulan saya sudah mengelola perusahaan saya sendiri. Orang-orang menatap saya dan bertanya, "Apa yang Anda lakukan berbeda?" Dan saya akan menjawab, "Saya mengubah sikap saya." Mereka akan tertawa, mengira saya merendah, tetapi kenyataannya memang begitu. Saya tidak mengubah dunia, saya mengubah cara saya melihatnya. Dan ketika dunia di dalam diri saya bergeser, dunia di luar saya mulai menata diri. Hari ini, saya mengerti bahwa momen penting di jalanan beku itu adalah titik balik sejati dalam hidup saya. Karena pada saat itu, saya mengambil kendali atas apa yang benar-benar penting, kendali atas diri saya sendiri. Keputusan untuk tidak lagi menjadi korban keadaan. Keputusan untuk memilih bagaimana bereaksi, bahkan ketika segalanya tampak di luar kendali. Itulah inti dari sikap. Dan lihat, ini bukan tentang menyangkal realitas. Saya tidak berpura-pura utang saya tidak ada, atau masalah saya lenyap begitu saja. Saya hanya memutuskan untuk tidak membiarkan itu mengendalikan bagaimana saya merasa dan bertindak. Saya menjadi penguasa getaran saya sendiri. Dan ketika Anda mengambil kendali atas getaran Anda, semesta mulai meresponsnya. Riset dari Universitas Harvard mengonfirmasi bahwa ketika seseorang secara sadar mengadopsi sikap mental positif, bahkan di tengah tantangan sekalipun, otaknya mulai melepaskan neurotransmitter yang terkait dengan ketahanan dan kreativitas. Ini bukan mistisisme, ini biologi. Tubuh Anda merespons energi yang dipancarkan pikiran Anda. Ketika Anda mengubah sikap, Anda secara harfiah mengubah kimia otak Anda. Hari di jalan itu adalah titik nol saya. Dan setiap kali saya merenungkannya, saya menyadari bahwa kita semua memiliki momen itu. Saat yang tepat ketika hidup seolah menuntut kita untuk memilih di sisi mana kita akan berdiri. Sisi keluhan, ketakutan, dan ketidakberdayaan. Atau sisi kesadaran, keyakinan, dan tindakan. Saya memilih kesadaran, dan saya tidak pernah menoleh ke belakang sejak itu. Bertahun-tahun kemudian, melihat kembali semua yang telah saya capai, saya menyadari bahwa yang berubah bukanlah dunia di sekitar saya, melainkan cara saya memposisikan diri di dalamnya. Saya bukan lagi pria yang hanya bereaksi terhadap keadaan. Saya adalah pria yang memilih makna dari setiap keadaan, karena kebebasan sejati dimulai ketika Anda menyadari bahwa apapun yang terjadi di luar, kekuatan pilihan Anda tetap utuh. Dan kekuatan itu, ketetapan hati yang terdalam itu, adalah yang saya sebut sikap. Ada satu titik dalam hidup ketika pemahaman berhenti menjadi intelektual dan menjadi naluriah. Dan itulah yang terjadi ketika saya memahami kekuatan tersembunyi di dalam segitiga tak terlihat yang dibentuk oleh pikiran, perasaan, dan tindakan. Semuanya bermula dari sebuah pikiran sederhana. Kita menciptakannya di alam sadar, layaknya benih yang tertanam di tanah subur alam bawah sadar. Dari sana, pikiran itu membangkitkan sebuah emosi. Dan emosi ini, ketika cukup kuat akan menggerakkan tubuh, mendorong tindakan. Ini adalah siklus yang hening namun benar-benar ampuh. Bertahun-tahun, saya tanpa sadar merusak segitiga ini. Saya akan memikirkan kesuksesan tetapi merasa tidak aman. Saya akan membayangkan kekayaan tetapi beresonansi dengan kelangkaan. Dan tindakan saya tentu saja mencerminkan ketidakselarasan ini.
Saya ragu-ragu menunda-nunda dan menyabotase peluang saya sendiri. Ini seperti mencoba mengendarai mobil dengan rem tangan terpasang. Saya percaya bahwa berpikir positif saja sudah cukup, tetapi saya tidak mengerti bahwa pikiran yang terisolasi, tanpa emosi yang koheren dan tindakan yang konsisten, ibarat percikan api tanpa bahan bakar. Saya teringat suatu situasi di mana hal ini menjadi sangat jelas. Saya menerima tawaran pekerjaan yang bisa sepenuhnya mengubah kehidupan finansial saya. Itu adalah jenis peluang yang diimpikan oleh siapapun dalam posisi saya. Tetapi pada saat itu pikiran saya dipenuhi keraguan. Bagaimana jika saya gagal? Bagaimana jika saya tidak mampu? Bagaimana jika mereka menemukan bahwa saya tidak sebaik yang terlihat? Pikiran-pikiran itu memicu rasa takut yang melumpuhkan saya. Akhirnya, saya menolak tawaran tersebut. Beberapa bulan kemudian, saya melihat orang lain menerima posisi yang sama dan berhasil. Itu menyakitkan, tapi mengajarkan sesuatu yang tak pernah saya lupakan. Alam semesta tidak merespons apa yang Anda katakan Anda inginkan. Ia merespons apa yang Anda rasa pantas Anda dapatkan. Sejak saat itu, saya mulai mengamati orang-orang sukses, para pemimpin dan visioner, mencoba memahami apa yang mereka lakukan secara berbeda. Saya menemukan bahwa mereka semua, tanpa terkecuali, menjaga segitiga itu tetap selaras. Mereka berpikir besar, merasakan secara mendalam, dan bertindak bahkan tanpa jaminan. Ketika rasa takut muncul, dan itu selalu terjadi, mereka tidak membiarkannya mendominasi proses. Mereka mengubah rasa takut menjadi momentum. Perbedaannya bukan pada ketiadaan keraguan, melainkan pada keberanian untuk terus maju meskipun ada keraguan. Begitu saya memahami ini, saya mulai menerapkan prinsip yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Saya bangun dan bertanya pada diri sendiri, apa yang ingin saya ciptakan hari ini? Lalu saya fokus merasakan bagaimana rasanya menjalani hal itu. Saya memejamkan mata dan membayangkan adegan itu dengan jelas, lingkungannya, orang-orangnya, sensasinya. Ketika saya membuka mata, saya bertindak seolah-olah hal itu sudah nyata. Awalnya terasa dipaksakan, namun tak lama kemudian saya menyadari tubuh saya merespons. Saya berjalan berbeda, berbicara dengan lebih meyakinkan, membuat keputusan dengan kejernihan yang lebih besar, dan dunia mulai bereaksi terhadap frekuensi baru saya. Sains mengonfirmasi hal ini. Studi dari Harvard Business School menunjukkan bahwa orang yang memvisualisasikan tujuan mereka dengan emosi dan bertindak secara koheren, hampir 50% lebih mungkin mencapai tujuan mereka dalam hitungan bulan. Ini karena otak tidak membedakan antara apa yang dibayangkan dan apa yang nyata. Ia hanya merespons keadaan emosi yang Anda pertahankan. Dan ketika Anda menggabungkan pikiran, perasaan, dan tindakan dalam arah yang sama, Anda menciptakan medan magnet tarik-menarik yang secara harfiah mengubah probabilitas di sekitar Anda. Segitiga ini seperti orkestra. Jika satu instrumen bermain tidak selaras, pikiran negatif, perasaan takut, atau tindakan yang tidak koheren, musik kehidupan akan terdengar kacau. Namun ketika Anda menyelaraskan ritme mental, emosional, dan fisik Anda, suara harmoni akan menyebar. Itulah mengapa orang-orang dengan sikap yang tepat seolah-olah memiliki keberuntungan. Keberuntungan bukanlah kebetulan, itu adalah sinkronisasi antara energi internal dan realitas eksternal. Hari ini, kapanpun sesuatu dalam hidup saya terasa melenceng, saya kembali ke segitiga itu. Saya bertanya pada diri sendiri, apa yang sedang saya pikirkan? Apa yang sedang saya rasakan? Apakah tindakan saya mencerminkan kehidupan yang ingin saya ciptakan atau rasa takut yang ingin saya hindari? Analisis diri yang sederhana ini sangat kuat. Ini mengembalikan kekuatan pilihan kepada saya. Karena pada akhirnya tidak ada sihir atau rahasia tersembunyi. Hanya ada tindakan sadar untuk menyelaraskan ketiga titik ini setiap hari. Segitiga tak kasat mata adalah struktur sejati di balik sikap. Pikiran adalah arah, perasaan adalah bahan bakar, tindakan adalah gerakan. Ketika ketiganya bekerja sama, Anda menjadi tak terhentikan. Ini adalah rekayasa transformasi, proses di mana yang tak terlihat menjadi terlihat, yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan yang mungkin menjadi tak terhindarkan.
Semuanya dimulai ketika Anda memutuskan untuk menyelaraskan apa yang Anda pikirkan, rasakan, dan lakukan. Ini adalah formula untuk penciptaan sadar, inti dari setiap sikap yang benar-benar mengubah kehidupan. Anda tidak mengendalikan pikiran pertama yang muncul. Ia hadir seperti notifikasi tak terduga, tetapi Anda selalu mengendalikan apa yang terjadi dalam beberapa detik berikutnya. Apakah Anda memberi makan pikiran itu, menetralkannya, atau menggantinya? Saat saya memahami ini, hidup saya mulai mendapatkan arah. Saya mulai melihat pikiran saya sebagai radio. Semua frekuensi ada di udara setiap saat. Ketakutan, keberanian, kelangkaan, kelimpahan. Kekuatan terletak pada memutuskan stasiun mana yang akan disetel dan, terutama, dalam mempertahankan penyetelan itu cukup lama agar sinyal menjadi jelas dan memengaruhi sisa sistem, emosi, dan tindakan. Disinilah kebanyakan orang gagal. Seseorang mendapat kilasan inspirasi di pagi hari dan 10 menit kemudian kembali ke stasiun kekhawatiran lama. Mereka bahkan mungkin menginginkan kemakmuran, tetapi menghabiskan sepanjang hari mendengarkan siaran internal tentang kekurangan, penundaan, dan ketidakberdayaan. Saya mulai mempraktikkan sesuatu yang sederhana dan tanpa henti. 3 pertanyaan setiap kali sebuah pikiran muncul. Apakah ini membawa saya lebih dekat pada apa yang saya inginkan atau menjauhkan saya? Apakah pikiran ini fakta atau cerita? Jika saya mempercayainya selama 1 minggu, seperti apa kehidupan saya nantinya? Jika jawabannya menjauh, cerita, dan lebih buruk, saya tidak akan bernegosiasi. Saya akan segera menggantinya. Dan itu bukan dengan frasa indah yang hilang di udara. Saya perlu merasakan ide baru itu terbentuk. Jadi saya memejamkan mata selama 30 detik dan menciptakan adegan singkat di mana pikiran baru itu sudah menjadi kenyataan. Saya membayangkan diri saya menelepon klien, memberikan pekerjaan yang sangat baik, menerima pembayaran, menata akun. Saya membiarkan tubuh saya mengalami perasaan itu berhasil. Baru kemudian saya membuka mata dan mengambil tindakan koheren pertama. Panggilan telepon, email, 5 baris dalam rencana saya. Pikiran yang tepat, perasaan yang tepat, tindakan yang tepat. Diulang dengan disiplin. Ada satu hari tertentu ketika keputusan ini menyelamatkan saya dari bencana yang tak terucap. Saya sedang di kantor, sore hari, dan pikiran lama mencoba menyelinap masuk. Anda telah membiarkan terlalu banyak peluang berlalu, sekarang sudah terlambat. Frasa ini selalu datang dengan beban di dada dan rasa pahit menyerah. Di waktu lain, saya akan membiarkannya mendikte sisa hari itu. Tapi tidak hari itu. Saya menuliskan frasa itu persis seperti yang muncul melihatnya dan berkata dengan suara pelan, itu hanya cerita. Lalu saya menulis cerita tandingan. Saya mengubah peluang karena saya memutuskan untuk menciptakannya. Saya memejamkan mata melihat adegan pertemuan yang sedang berlangsung untuk saya. Dan sebelum frekuensi lama bisa kembali, saya menelepon nomor yang selama ini saya hindari. Percakapan itu berlangsung kurang dari 5 menit dan menghasilkan pekerjaan kecil namun langsung. Jumlah uangnya tidak mengubah hidup saya saat itu. Yang berubah adalah identitas saya. Saya berhenti menjadi seseorang yang berpikir untuk mencoba dan menjadi seseorang yang bertindak selaras dengan pikiran yang tepat. Untuk membuat ini objektif, saya menciptakan aturan pribadi. Pikiran memiliki tenggat waktu. Pikiran yang memberdayakan saya mendapat 15 menit tindakan konkret. Pikiran yang melemahkan saya memiliki 15 detik untuk diganti. Asimetri ini membuat otak saya sibuk membangun, bukan merenung. Dan saya jamin, 15 menit yang digunakan dengan baik, selaras dengan ide yang kuat, dapat mengubah seluruh hari Anda. 15 detik ketegasan mencegah berjam-jam sabotase diri. Jika Anda mengamati kehidupan sehari-hari, Anda akan melihat pola pemicu. Email yang tidak terjawab yang selalu memunculkan keyakinan, saya tidak cukup baik. Notifikasi bank yang menyetel ke stasiun, itu tidak pernah cukup. Undangan untuk sesuatu yang baru yang mengaktifkan bagaimana jika saya gagal. Rahasianya bukanlah jangan pernah memikirkannya lagi. Rahasianya adalah menciptakan respons standar, skrip siap pakai yang secara otomatis menggantikan pikiran lama. Saya menulisnya di kartu dan membawanya di saku.
Dihadapkan dengan ketakutan tidak cukup. Saya menjadi cukup dengan bertindak. Keunggulan adalah latihan, bukan takdir. Dihadapkan dengan kelangkaan, uang adalah aliran. Saya meningkatkan aliran dengan meningkatkan nilai yang saya berikan dan frekuensi saya menawarkannya. Dihadapkan dengan keraguan, saya tidak membutuhkan jaminan untuk memulai. Saya memulai untuk membangun jaminan. Kartu-kartu ini seperti stasiun baru yang sudah disetel. Saya hanya perlu menyentuhnya dan pikiran saya akan mengubah frekuensi. Ada kesalahpahaman umum, membayangkan bahwa pikiran yang tepat selalu nyaman. Seringkali, pikiran yang tepat adalah ketidaknyamanan yang mendorong Anda maju. Lakukan panggilan itu sekarang. Hentikan pengeluaran itu hari ini. Selesaikan proyek ini malam ini. Kenyamanan seringkali adalah stasiun lama. Penyelarasan hampir selalu datang dengan gesekan. Dan itulah cara Anda tahu bahwa Anda sedang mengukir alur baru di otak Anda. Saya belajar mengenali ketidaknyamanan ini sebagai lampu hijau. Jika ide itu membuat saya sedikit gugup dan, pada saat yang sama, tampak konsisten dengan siapa saya ingin menjadi, saya mengikutinya. 10 dari 10 kali, itu adalah keputusan yang tepat. Latihan yang memberi saya keuntungan besar adalah audit pikiran secara real time. Selama 3 hari saya menyetel alarm setiap 1 jam di ponsel saya. Ketika berdering, saya akan berhenti selama 30 detik dan mencatat apa yang sedang saya pikirkan, apa emosinya, apa tindakan mikro yang koheren saat ini. Di akhir hari, saya melihat peta dialog internal saya. Saya menyadari bahwa waktu-waktu tertentu lebih rentan terhadap penurunan frekuensi. Setelah makan siang, misalnya, dan saya mulai menjadwalkan tugas-tugas untuk periode tersebut yang akan meningkatkan energi saya. Jalan cepat, 3 panggilan, 5 pesan prospeksi. Anda tidak perlu bertarung dengan pikiran Anda. Anda perlu memberinya tugas yang lebih baik. Saya juga menyederhanakan bahasa saya. Kata-kata adalah penambat frekuensi. Saya mengganti masalah dengan proses, biaya dengan investasi, sulit dengan menantang. Saya harus dengan saya memilih. Ini bukan pilih-pilih semantik, ini adalah rekayasa keadaan. Setiap kata membawa postur tubuh, ritme suara, jalur keputusan. Ketika Anda mengubah kata, Anda mengubah rute. Dan jumlah penyesuaian mikro inilah yang, pada akhirnya, berubah menjadi hasil makro. Ada sebuah episode yang hampir lucu, namun sangat nyata, yang mengajarkan saya nilai dari hal ini. Saya memiliki 3 tagihan yang jatuh tempo, komitmen penting keesokan paginya, dan godaan sempurna untuk kembali ke stasiun lama. Tunda saja sampai Senin. Sebaliknya, saya mengganti frasa, itu tidak akan berhasil, dengan apa versi minimum yang bisa saya selesaikan hari ini? Dalam 1 jam, saya menegosiasikan ulang tenggat waktu, menutup layanan kecil, dan menyiapkan materi rapat. Tidak ada yang luar biasa, tapi cukup untuk membalikkan keadaan. Ketika saya tidur, ide yang berkuasa dalam diri saya sederhana. Saya menciptakan gerakan. Saya bangun keesokan harinya dengan tubuh saya bekerja sama, bukan menyabotase. Jika Anda ingin mempraktikkan ini sekarang juga, lakukan hal berikut. Pilih tujuan jangka pendek yang jelas, sesuatu yang dapat diselesaikan dalam waktu 7 hari. Tuliskan 3 pikiran yang mendukung tujuan ini. Untuk setiap pikiran, jelaskan emosi yang perlu Anda rasakan, agar pikiran itu mendapatkan kekuatan. Dan di sampingnya tentukan 1 tindakan yang berlangsung, antara 5 hingga 15 menit yang bisa Anda lakukan hari ini. Tuliskan triad ini di kartu dan bacalah 3 kali sehari. Saat bangun tidur, di tengah hari, dan sebelum menyelesaikan pekerjaan. Anda akan melatih otak Anda untuk tetap selaras pada frekuensi tertentu. Dalam hitungan minggu, Anda akan menyadari pikiran Anda secara otomatis mulai memilih ide-ide yang sesuai dengan identitas baru Anda dan lebih mudah menolak narasi lama. Pada akhirnya, memilih pemikiran yang tepat bukanlah sebuah kejadian, melainkan sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan jika dirancang dengan baik, akan membuat hal yang luar biasa menjadi tak terhindarkan. Anda tidak menjadi beruntung secara kebetulan. Anda menjadi sangat beruntung karena setiap hari Anda menyelaraskan saluran yang didengarkan pikiran Anda
mempertahankan melodi batin itu hingga dunia mulai menari mengikuti irama yang sama. Ketika saya mulai memahami kekuatan pikiran, emosi, dan tindakan, sesuatu menyala dalam diri saya. Seolah-olah saya akhirnya menemukan kepingan teka-teki yang hilang dalam hidup saya sendiri. Saya melihat semua yang telah saya capai hingga saat itu dan menyadari bahwa tidak satu pun dari itu akan mungkin terjadi jika saya tidak memutuskan untuk menggeser frekuensi pikiran saya. Dan itulah mengapa saya memahami betapa pentingnya menjaga siklus ini tetap hidup. Memberi nutrisi pikiran dengan hal yang mengangkatnya, menggerakkan hati dengan hal yang menginspirasinya, dan mengambil tindakan bahkan ketika motivasi terasa jauh. Dan itulah mengapa saya ingin Anda tetap bersama saya sampai akhir. Jika apa yang saya katakan sejauh ini beresonansi dengan Anda, jika ada bagian dari cerita saya yang tampaknya mencerminkan cerita Anda, maka Anda perlu mengambil satu langkah lagi. Klik suka dan berlangganan sekarang juga. Bukan karena itu adalah gerakan simbolis, tetapi karena setiap tindakan yang Anda lakukan, tidak peduli seberapa kecil kelihatannya, mengirimkan pesan kuat ke alam bawah sadar Anda. Ketika Anda mengatakan ya pada sesuatu yang mengembangkan Anda melatih pikiran Anda untuk mengenali kemajuan, untuk bergetar pada frekuensi pertumbuhan. Itu adalah prinsip yang sama persis yang mengubah hidup saya. Saya ingat dengan jelas pertama kali saya menyadari hal ini. Saya sedang menghadiri sebuah ceramah, duduk di barisan belakang. Pembicara mengatakan bahwa orang-orang yang paling berkembang adalah mereka yang bertindak saat mereka merasakan dorongan, sebelum ketakutan atau keraguan sempat campur tangan. Saat itu juga, sesuatu dalam diri saya bereaksi. Saya tidak punya uang lebih, tetapi saya memutuskan untuk berinvestasi pada kursus yang dia tawarkan. Saya pulang dari sana dengan jantung berdebar kencang dan kepala penuh pertanyaan, tetapi saya memberanikan diri. Keputusan itu mengubah segalanya. Bukan kursusnya itu sendiri, melainkan sikap untuk mengatakan ya pada gerakan itu. Seolah-olah alam semesta akhirnya mengerti bahwa saya siap bekerja sama dengannya. Dan itulah persisnya yang saya ingin Anda rasakan saat ini. Setiap kali Anda memilih untuk bertindak, bahkan jika itu hanya satu klik sederhana, pilihan baru, keyakinan baru, Anda sedang memprogram ulang pikiran Anda. Anda mengatakan pada diri sendiri, saya siap untuk sesuatu yang lebih besar. Dan otak Anda mempercayainya. Emosi Anda merespons. Energi Anda bergeser. Begitulah cara siklus dimulai. Itulah mengapa saya mengatakan dengan keyakinan penuh, ketika Anda mengambil tindakan kecil yang konsisten dengan niat Anda, hidup menata ulang dirinya untuk menyambut Anda di tengah jalan. Saya sering membandingkan ini dengan cara kerja magnet. Ia tidak mengejar logam. Ia hanya bergetar pada frekuensi yang menariknya. Itulah yang terjadi ketika Anda menyelaraskan diri secara internal. Peluang orang ide mulai bergerak ke arah Anda, dan tiba-tiba, apa yang tampak tidak terjangkau mulai mendekat. Itulah persisnya yang terjadi pada saya. Orang-orang mengatakan itu keberuntungan, tetapi saya tahu kebenarannya. Itu adalah keselarasan. Setiap langkah sadar yang saya ambil membawa saya lebih dekat pada apa yang saya inginkan. Dan ada sesuatu yang menarik yang saya perhatikan selama bertahun-tahun mengajarkan prinsip ini di seluruh dunia. Orang-orang yang paling banyak mengubah hidup mereka adalah mereka yang memutuskan untuk tetap terhubung dengan pesan ini. Mereka tidak hanya menonton sekali dan kembali ke rutinitas. Mereka menyelami, menyerap, mengulang, berlatih. Mereka memutuskan untuk berkembang. Itulah mengapa saya dengan tulus meminta Anda untuk tetap bersama saya. Karena semua yang Anda dengar sejauh ini hanyalah awal dari transformasi yang mendalam. Satu yang dimulai dengan pikiran, bergerak melalui emosi, dan termanifestasi di dunia fisik. Pikirkan sejenak. Berapa kali Anda memulai sesuatu dengan antusiasme hanya untuk menyerah di tengah jalan? Berapa banyak janji yang telah Anda buat pada diri sendiri yang terabaikan karena kurangnya konsistensi? Inilah perangkap yang menghancurkan impian. Kabar baiknya adalah Anda bisa membalikkan keadaan itu sekarang. Keputusan untuk terus maju adalah yang memisahkan mereka yang bermimpi dari mereka yang mencapai. Dan inilah saatnya Anda dapat membuktikan pada diri sendiri
bahwa Anda adalah salah satu dari orang-orang yang terus mendorong maju. Ketika Anda mengeklik suka dan berlangganan, Anda tidak hanya mendukung sebuah video, Anda memberitahu alam semesta, saya memilih untuk belajar, saya memilih untuk berkembang, saya memilih untuk bertransformasi. Dan pilihan semacam inilah yang membuka pintu, menggeser frekuensi, dan mengubah takdir. Saya tahu ini karena saya telah mengalaminya sendiri. Ada masanya ketika saya juga mendengar sesuatu yang menginspirasi dan berpikir, itu benar tapi itu bukan untuk saya. Saya percaya transformasi adalah hak istimewa bagi beberapa orang terpilih. Hari ini, setelah puluhan tahun mendedikasikan diri untuk mempelajari pikiran manusia, saya dapat menyatakan, itu mungkin bagi siapa saja yang memutuskan untuk bertindak. Namun, ada satu syarat, untuk tetap berada dalam proses, untuk terus memberi nutrisi pikiran Anda dengan apa yang mengangkatnya, untuk mempertahankan getaran Anda bahkan ketika dunia tampaknya runtuh. Karena justru di saat-saat inilah alam semesta menguji keyakinan Anda. Dan justru dengan mempertahankan sikap saya yang teguh, bahkan selama masa-masa sulit itulah, saya mencapai semua yang saya miliki hari ini. Jika saya menyerah pada hambatan pertama, saya tidak akan pernah menulis buku-buku saya, membangun perusahaan saya, berkeliling dunia, atau membantu jutaan orang. Semuanya dimulai dengan satu pilihan sederhana, untuk terus maju. Sungguh menarik bagaimana tubuh menjadi cermin pikiran yang paling setia. Ketika Anda dalam harmoni, bahkan postur tubuh Anda berubah. Dada Anda terbuka, pandangan Anda terangkat, suara Anda mendapatkan ketegasan. Tetapi ketika sesuatu dalam diri Anda tidak selaras, tubuh Anda akan menunjukkannya, bahkan sebelum kata-kata terucap. Saya ingat berapa kali saya masuk ke sebuah ruangan, mencoba tampil percaya diri, tetapi secara internal, saya didominasi oleh keraguan. Orang-orang merasakannya, bahkan tanpa memahami alasannya. Dan energi itu, getaran yang senyap itu, menentukan bagaimana dunia bereaksi terhadap saya. Semuanya dimulai di sana, pada bagaimana Anda merasa, karena perasaan adalah penghubung antara pikiran dan tindakan. Untuk waktu yang lama, saya hidup dalam siklus berbahaya. Saya berpikir saya tidak mampu, saya merasa takut, dan akibatnya saya bertindak dengan rasa tidak aman. Itu adalah pola yang tak terlihat, namun menghancurkan. Setiap kali ada kesempatan muncul, pikiran saya akan merangkai cerita. Bagaimana jika saya gagal? Bagaimana jika mereka menolak saya? Bagaimana jika ini tidak berhasil? Ide-ide ini berubah menjadi perasaan cemas, dan perasaan itu membuat saya mundur. Saya akan menghindari menelepon, menunda keputusan, melewatkan peluang, sampai saya menyadari bahwa masalahnya bukan karena kurangnya peluang, melainkan jenis emosi yang saya biarkan mendominasi tindakan saya. Ada momen spesifik yang menandai titik balik ini. Saya menerima undangan untuk berbicara di sebuah acara kecil di Toronto. Itu adalah pertama kalinya seseorang meminta saya untuk membagikan ide-ide saya di depan umum. Tetapi alih-alih merasa bersyukur, saya sangat ketakutan. Saya menghabiskan beberapa hari melatih alasan untuk menolak. Malam sebelumnya saya memutuskan tidak akan pergi. Dan kemudian sesuatu dalam diri saya berteriak, sampai kapan Anda akan terus lari dari diri sendiri? Pertanyaan itu bergema begitu kuat sehingga saya tidak bisa mengabaikannya. Saya mengenakan setelan terbaik saya, bahkan dengan tangan gemetar, dan saya pergi. Ketika saya melangkah ke panggung, tubuh saya masih tegang, jantung saya berdebar kencang. Tetapi saat saya mulai berbicara, saya menyadari sesuatu yang luar biasa. Orang-orang bereaksi bukan pada kata-kata saya, melainkan pada energi saya. Ketika saya membiarkan diri saya merasakan rasa syukur dan antusiasme, penonton membalas dengan perhatian dan kegembiraan. Ketika saya ragu, suasana menjadi dingin. Saat itulah saya memahami secara praktis bahwa dunia adalah cermin dari apa yang kita rasakan. Orang-orang merespons frekuensi yang Anda pancarkan. Kemudian, setelah membaca studi tentang psikologi perilaku, saya menemukan bahwa ini memiliki dasar ilmiah. Penelitian dari Universitas Stanford menunjukkan bahwa keadaan emosi secara langsung memengaruhi persepsi orang-orang di sekitar kita. Seseorang dalam keadaan antusiasme dapat menulari kelompok dan cenderung dilihat sebagai pemimpin alami. Sebaliknya,
Seseorang yang didominasi oleh ketakutan atau apati, bahkan secara diam-diam, mengubah medan emosional lingkungan. Ini menjelaskan mengapa beberapa orang tampaknya menarik peluang sementara yang lain, tanpa menyadarinya, justru mendorongnya menjauh. Setelah penemuan ini, saya memulai latihan sederhana. Setiap pagi, sebelum tugas apapun, saya akan berhenti di depan cermin dan mengamati wajah saya sendiri. Bukan untuk mengulang frasa yang sudah jadi, tetapi untuk merasakan. Saya akan bertanya pada diri sendiri, emosi apa yang saya bawa ke hari ini? Jika jawabannya adalah ketakutan, keraguan, atau penolakan, saya akan mengambil napas dalam-dalam dan menukar emosi itu dengan sesuatu yang lebih baik. Saya akan memvisualisasikan rasa syukur, antusiasme, kepercayaan diri, dan ketika saya meninggalkan rumah, saya menyadari dunia merespons secara berbeda. Orang-orang yang sebelumnya tampak acuh tak acuh mulai tersenyum. Negosiasi berjalan lebih mudah, dan bahkan lalu lintas terasa tidak terlalu memusuhi. Keselarasan emosional inilah yang sepenuhnya mengubah komunikasi, bisnis, dan hubungan saya. Karena ketika Anda mengubah apa yang Anda rasakan, Anda mengubah apa yang Anda pancarkan, dan semua yang Anda pancarkan akan kembali kepada Anda. Saya telah melihat ini terjadi berkali-kali sehingga hari ini, saya dapat dengan yakin menyatakan, tidak ada kesuksesan yang berkelanjutan tanpa kendali emosi. Pikiran menciptakan gambaran, tetapi perasaanlah yang memberinya kehidupan. Tanpa emosi, pikiran bersifat statis. Perasaanlah yang mengubahnya menjadi getaran. Dan getaran itulah yang menarik pengalaman yang sesuai. Pikirkan tentang saat-saat Anda berada dalam suasana hati yang buruk. Berapa banyak hal yang mulai salah pada hari yang sama itu? Penundaan, klien yang sulit, pertengkaran tanpa alasan. Tidak ada satupun dari ini yang kebetulan. Anda memancarkan frekuensi dan menerima gemanya. Sekarang, pikirkan hari-hari ketika Anda bangun dengan rasa percaya diri, damai, dan penuh syukur. Berapa banyak hal baik yang terjadi tanpa usaha yang jelas. Ini adalah hukum yang sama, bekerja dua arah. Seiring waktu, saya belajar bahwa emosi itu seperti gelombang. Anda tidak bisa menghentikannya datang, tetapi Anda bisa memilih mana yang akan Anda kendarai. Ketika ketakutan muncul, Anda bisa membiarkannya menguasai Anda, atau Anda bisa mengubahnya menjadi pendorong. Emosi bukanlah musuh, itu adalah kompas. Jika Anda belajar merasa tanpa tenggelam dalam perasaan itu, untuk menggunakan energi perasaan Anda sebagai bahan bakar, tidak ada batasan untuk apa yang bisa Anda ciptakan. Dan jika ada satu hal yang ingin saya jelaskan, ini dia. Dunia tidak bereaksi terhadap apa yang Anda pikirkan. Dunia bereaksi terhadap apa yang Anda rasakan. Anda mungkin mengatakan Anda percaya pada kesuksesan, tetapi jika perasaan dominan dalam diri Anda adalah ketakutan akan kegagalan, itulah yang akan Anda tarik. Itulah mengapa sekadar mengubah pikiran tidak cukup. Anda perlu mendidik ulang emosi Anda sampai seluruh tubuh Anda bergetar selaras dengan apa yang Anda inginkan. Ketika penyelarasan ini terjadi, hasilnya tidak terhindarkan. Tubuh menjadi instrumen ekspresi pikiran dan tindakan mengalir secara alami. Anda tidak perlu lagi memaksakan apapun atau berjuang melawannya. Usaha berubah menjadi antusiasme, keraguan larut menjadi kepercayaan diri. Dan tiba-tiba, apa yang terasa jauh mulai mendekat dengan ringan yang nyaris tak terbayangkan. Ini adalah hidup yang merespons getaran baru Anda. Ini adalah alam semesta yang berkata, sekarang Anda siap. Selama bertahun-tahun, saya belajar bahwa kekuatan terbesar yang dimiliki manusia adalah kemampuan untuk secara sadar memilih apa yang akan dipikirkan. Ini terdengar sederhana, tetapi sepenuhnya mendefinisikan perbedaan antara mereka yang hidup bereaksi terhadap hidup dan mereka yang menciptakan realitas mereka sendiri. Sains telah dengan jelas menunjukkan ini. Penelitian dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa orang yang mempraktikkan penggantian pikiran negatif dengan pikiran positif secara sengaja menunjukkan tingkat kesejahteraan hingga 30% lebih tinggi, bahkan ketika menghadapi kesulitan. Ini membuktikan kepada saya apa yang sudah saya ketahui dari pengalaman. Anda tidak perlu menunggu dunia berubah untuk merasa baik. Justru perasaan sejahtera itulah yang mengubah dunia di sekitar Anda.
Saya teringat satu hari tertentu yang mengajarkan saya ini dengan cara yang sulit. Saat itu pagi yang dingin, dan saya duduk di kantor, dikelilingi tagihan dan komitmen. Pikiran awal saya otomatis, ketakutan. Saya sudah merasakan beban kelangkaan, bahkan sebelum hari dimulai. Tetapi pada saat itu, sesuatu dalam diri saya memutus siklus. Saya teringat kata-kata Earl Nightingale, "Bob, Anda adalah hasil dari ide-ide yang Anda pilih untuk diterima." Jadi, saya memutuskan untuk menguji apa yang telah saya ajarkan. Saya menutup mata dan membuat pilihan yang disengaja. Alih-alih berfokus pada apa yang salah, saya memilih untuk berpikir. Saya selalu menemukan jalan keluar. Saya telah mengatasi hal-hal yang lebih buruk. Saya mengulanginya sekitar 20 kali, sampai rasa dingin di dada saya mulai mereda. Kecemasan memberi jalan kepada sedikit rasa percaya diri. Dalam beberapa menit, saya menyadari saya sedang memikirkan solusi, bukan lagi masalah. Saya menelepon 2 kontak, menyelesaikan masalah yang tertunda, dan apa yang tadinya tampak seperti hari yang sia-sia berubah menjadi salah satu hari paling produktif bulan itu. Saat itulah saya benar-benar mengerti bahwa memilih pikiran Anda adalah titik awal dari setiap transformasi. Anda mungkin tidak bisa mengendalikan pikiran pertama, tetapi Anda bisa memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Dan keputusan itulah yang memisahkan mereka yang hidup dalam reaksi dari mereka yang hidup dalam kreasi. Pikiran, ketika dilatih, menjadi sekutu terbesar Anda. Tetapi ketika dibiarkan tidak terkendali, ia menjadi sabotase terburuk Anda. Itulah mengapa saya katakan, Anda perlu menjadi penjaga pikiran Anda sendiri. Kebanyakan orang percaya mereka perlu merasa baik untuk mulai berpikir lebih baik. Tetapi justru sebaliknya. Pertama, Anda memilih pikiran, lalu perasaan berubah. Pembalikan ini adalah kuncinya. Ketika saya memahami ini, hidup saya mulai memiliki ritme baru. Saya tidak lagi menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Saya menciptakan momen itu. Ketika saya memilih pikiran keyakinan, tubuh saya bereaksi dengan energi. Ketika saya memilih rasa syukur, alasan untuk bersyukur muncul. Memilih pikiran yang tepat itu seperti menyesuaikan kompas kapal. Gerakan kecil di awal sepenuhnya mengubah tujuan. Dan jangan berpikir ini hanya teori. Neuroscience membuktikan bahwa setiap pilihan pikiran menciptakan koneksi saraf baru. Pengulangan mengubah pilihan-pilihan ini menjadi pola otomatis. Dengan kata lain, semakin sadar Anda memilih apa yang akan dipikirkan, semakin mudah untuk berpikir dengan benar tanpa usaha. Ini seperti melatih otot. Pada awalnya terasa sakit, lalu menjadi alami. Ini adalah ilmu tentang pilihan internal. Memahami bahwa kendali atas hidup Anda dimulai dari dalam pikiran Anda. Dunia tidak menyesuaikan diri dengan apa yang Anda inginkan. Dunia menyesuaikan diri dengan apa yang secara konsisten Anda putuskan untuk dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan. Ketika saya memahami ini, saya berhenti menunggu mukjizat dan mulai menciptakannya. Setiap hari menjadi eksperimen pilihan yang sadar. Dan hal yang paling luar biasa adalah semakin Anda berlatih, semakin hidup tampaknya bekerja sama dengan tujuan Anda. Karena pada akhirnya realitas bukanlah sesuatu yang terjadi pada Anda. Itu adalah sesuatu yang menanggapi frekuensi Anda. Saya sedang dalam fase di mana semuanya berjalan lancar. Tim selaras, jadwal padat, kepercayaan diri tinggi. Kemudian datanglah kontrak besar dan kuat itu dengan beberapa tahapan yang mampu menopang proyek-proyek baru selama berbulan-bulan. Ini hanya masalah waktu, pikir saya. Harapan sudah terbentuk, perayaan sudah direncanakan, dan pada malam sebelum penandatanganan saya menerima telepon. "Bob, ada perubahan arah. Kami menarik diri." Hening, keheningan yang seolah menyedot udara dari ruangan. Saya menutup telepon dan merasakan perut saya melilit. Itu adalah kontrak bernilai beberapa juta dolar. Saya tahu dampak yang akan ditimbulkannya pada arus kas, rencana, dan orang-orang. Selama beberapa menit, pola pikir lama mencoba kembali dengan kekuatan penuh. Anda seharusnya berbuat lebih banyak. Anda mengacau. Sekarang semuanya akan berantakan. Apakah Anda mengenali suara itu? Suara yang muncul setiap kali rumah kartu runtuh.
Saya berdiri, pergi ke cermin dan menatap diri saya dengan jujur. Apa yang diminta situasi ini dari Anda? Pertanyaan itu membuat saya tetap tegar, karena saya tahu persis apa yang terjadi ketika saya membiarkan pikiran saya berjalan otomatis. Berjam-jam merenung, panggilan yang ditunda, keputusan yang ditangguhkan, energi yang terkuras. Dan apa hasilnya? Lebih banyak kerugian. Jadi, dengan tenggorokan tercekat, saya menarik napas dalam-dalam dan kembali ke dasar. Pikiran, perasaan, tindakan. Pikiran yang saya pilih langsung. Saya selalu menemukan solusi yang lebih baik. Saya mengulanginya perlahan sampai tubuh saya berhenti gemetar. Selanjutnya, saya menyelaraskan perasaan. Saya menutup mata dan membayangkan diri saya di ruang rapat yang berbeda, memimpin percakapan yang tegas, dengan kejelasan membuka jalan yang belum saya lihat 5 menit sebelumnya. Ketika saya membuka mata, tubuh saya siap untuk bagian yang mengubah nasib. Bertindak. Saya mengambil selembar kertas dan menuliskan 3 langkah pemulihan. Bukan sesuatu yang muluk, hanya apa yang bisa saya laksanakan dalam 1 jam. Pertama, telepon 2 kontak yang selama ini saya tunda karena ini bukan waktu yang ideal. Kedua, ubah proposal luas menjadi penawaran yang lebih kecil dan modular untuk membuka keputusan yang lebih cepat. Ketiga, buka kembali percakapan lama, mengaudit keberatan dan mengusulkan solusi spesifik untuk setiap orang. Aneh bagaimana kejelasan kembali ketika tindakan dimulai. Dalam waktu kurang dari 30 menit, energi di kantor berbeda. Saya tidak lagi kehilangan kontrak. Saya membangun beberapa alternatif. Keesokan harinya, pertemuan pertama terjadi. Tidak ada yang epik, tidak ada kembang api, hanya percakapan objektif, didukung oleh sikap yang bersih, tanpa kebencian, tanpa pembenaran, tanpa kepahitan. Inilah yang bisa kami berikan sekarang. Inilah yang mengurangi risiko. Inilah yang mempercepat hasil. Saat saya berbicara, saya mengamati ruangan. Tubuh mengendur, kepala mengangguk, pertanyaan praktis menggantikan resistensi. Saya pergi dengan perjanjian yang lebih kecil dan langsung yang menutupi biaya dan menjaga segalanya bergerak. Dalam 48 jam, klien kedua yang telah ragu selama berbulan-bulan menutup paket yang digabungkan dengan yang pertama sudah menutupi sebagian besar kekurangan. Dan minggu berikutnya, sebuah peluang muncul yang tidak ada dalam radar, sebuah proyek yang lebih selaras dengan apa yang ingin saya bangun dalam jangka panjang. Apa yang tampak seperti nasib buruk, pada akhirnya adalah pengarahan ulang. Apa yang berubah, itu bukan keberuntungan. Itu adalah sikap saya ketika tembok itu muncul. Alih-alih mendramatisir, saya kembali ke apa yang selalu berhasil. Memilih pikiran yang tepat, mempertahankan perasaan yang tepat, mempraktikkan tindakan yang tepat. Saya mengatakan mempertahankan karena tidak cukup hanya memikirkannya sekali. Pikiran mencoba bernegosiasi. Tinggalkan saja nanti, Anda pantas istirahat, pikirkan besok. Disinilah kebanyakan orang menyerahkan kemudi. Tidak bagi saya. Saya menetapkan tujuan kecil jangka pendek. 3 panggilan dalam 30 menit, 2 proposal di format ulang dalam 1 jam, tindak lanjut dijadwalkan sebelum sore berakhir. Kemenangan mikro dengan efek makro. Setiap penyelesaian memberi saya sensasi fisik kemajuan, dan sensasi itu adalah bahan bakar. Itu mengubah suara Anda, postur Anda, kehadiran Anda. Dan pasar merespons hal itu. Mungkin Anda berpikir, tetapi bagaimana dengan dampak finansial dari kehilangan kontrak bernilai jutaan dolar secara mendadak? Itu nyata. Saya tidak mengabaikan angka. Saya menghadapinya. Tetapi saya menghadapinya dengan kepala dingin. Saya mengambil perencanaan dan memprogram ulang alur. Memotong apa yang bersifat kosmetik, mempertahankan yang esensial, berfokus pada penghasilan kas cepat, melindungi tim inti. Dan yang paling penting, saya menolak narasi internal semua atau tidak sama sekali. Bisnis adalah membangun, bukan berjudi. Apa yang 1 kontrak lakukan sendirian sebelumnya, kini 3-5 kontrak yang lebih kecil dapat lakukan bersama dengan risiko lebih sedikit dan prediktabilitas lebih tinggi. Rekonfigurasi ini mengajarkan saya sesuatu yang berharga. Ketika sebuah pintu besar tertutup,
Kadang-kadang itu karena Anda perlu belajar membuka beberapa pintu yang lebih kecil dan berjalan di koridor yang lebih aman. Ada momen pemecah pola yang suka saya ingat. Saya pergi berjalan-jalan di sore hari tanpa ponsel, hanya untuk menjernihkan pikiran. Di tengah jalan, saya mendapati diri saya tersenyum. Tersenyum di hari ketika saya kehilangan kontrak senilai puluhan miliar rupiah. Mengapa? Saat itu saya paham, bukan hanya secara intelektual tapi jauh di lubuk hati saya, bahwa saya tidak tergantung pada sebuah dokumen. Sayalah sumbernya, pencipta dokumen-dokumen itu. Ada perbedaan yang sangat besar antara bergantung pada hasil tertentu dan mempercayai kapasitas diri untuk menciptakan hasil. Pergeseran perspektif itu mengubah segalanya. Ketakutan pun tak lagi menguasai. Anda mulai bermain untuk menang, bukan sekadar menghindari kekalahan. Sekarang, terapkan ini dalam hidup Anda. Pernahkah Anda mengalami kehilangan yang berarti, pekerjaan, klien, atau kemitraan bisnis? Bagaimana Anda menghabiskan jam pertama setelah menerima kabar itu? Terjebak dalam siklus rasa bersalah, kemarahan, dan kelumpuhan? Atau Anda segera mengambil alih apa yang bisa Anda lakukan? Tanyakan pada diri Anda, apa keyakinan inti saya saat segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencana? Emosi apa yang sengaja saya pilih untuk saya kembangkan? Tindakan kecil apa yang bisa saya lakukan hanya dalam waktu 15 menit untuk membuat segalanya bergerak lagi? Jika Anda melatih ketiga keterampilan ini, Anda akan menemukan apa yang saya temukan. Akhir hari ini seringkali berubah menjadi koreksi arah besok dan cukup sering menjadi peluang minggu depan. Saat bab itu berakhir, 3 kebenaran terpatri kuat dalam diri saya. Pertama, hasil bisa berubah-ubah, sikap memberikan stabilitas. Kedua, uang tumbuh subur karena gerakan. Saat Anda bergerak, uang mulai mengalir kembali kepada Anda. Ketiga, pasar mempercayai mereka yang mempercayai diri sendiri. Ini bukan kesombongan, ini adalah konsistensi. Ini adalah pandangan seseorang yang memahami bahwa mereka bisa kehilangan kontrak senilai puluhan miliar rupiah di suatu pagi dan masih menyelesaikan minggu itu dengan lebih baik daripada saat mereka memulainya, hanya karena mereka menolak mengkompromikan frekuensi batin mereka. Jika Anda berpapasan dengan saya setelah saya menerima tidak, Anda akan menyaksikan ritual yang sama. Air minum, napas terfokus, pena, dan kertas. Saya mencatat apa yang saya dengar, mengambil pelajaran utama, menentukan 3 tindakan segera, lalu mengeksekusi yang pertama dalam waktu 5 menit. Saya tidak berdebat dengan realitas, saya hanya membingkai ulang. Itulah tepatnya bagaimana di minggu itu, sebuah tidak yang tegas berkembang menjadi kesepakatan yang lebih kuat, koneksi yang lebih erat, dan jalur pertumbuhan yang lebih cerdas. Itu bukan sulap, itu adalah sebuah metode. Dan metode itu sederhana. Saat segala sesuatu dalam diri Anda berteriak untuk berhenti, Anda dengan sengaja memilih untuk berpikir, merasa, dan bertindak seolah-olah Anda sudah menciptakan ya berikutnya. Ada saat-saat dalam hidup ketika keputusan sederhana untuk perubahan batin dapat sepenuhnya mengubah arah segalanya. Dan ketika Anda mulai mempraktikkan ini, ketika Anda memilih untuk berpikir berbeda, merasa berbeda, dan bertindak berbeda, seluruh dunia mulai menanggapi Anda dengan cara yang baru. Apa yang dulu tampak seperti rintangan menjadi jalan yang jelas. Apa yang dulu terasa seperti nasib buruk, ternyata adalah pengalihan arah yang diperlukan. Hidup memiliki cara yang tenang untuk menghargai mereka yang belajar menyelaraskan pikiran, emosi, dan tindakan mereka. Oleh karena itu, jika pesan ini menyentuh hati Anda dengan cara apapun, jika pada titik manapun selama video ini Anda merasakan gelora motivasi untuk berubah, mohon bagikan konten ini dengan seseorang yang perlu mendengarnya saat ini juga. Mungkin itu adalah teman yang sedang merasa putus asa, anggota keluarga yang kehilangan kepercayaan diri, atau seseorang yang sama seperti Anda siap mengambil langkah selanjutnya. Satu kata yang tepat waktu yang dibagikan dapat menyalakan percikan dalam hidup orang lain, dan mungkin hari ini Anda bisa menjadi penyalur bagi transformasi itu. Saya dengan tulus menghargai Anda yang telah menemani saya sampai titik ini. Perjalanan tidak berakhir.
itu hanya bergeser ke tingkat yang baru. Jadi jaga pikiran Anda tetap terbuka, energi Anda tetap tinggi, dan tekad Anda tetap teguh karena saya akan menunggu Anda di video berikutnya.